Blue Lock episode yang ke-61 dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai jalannya alur pertandingan menegangkan antara tim Bayern Munchen yang saat ini berisikan 5 orang pemain reguler dari tim Blue Lock 11 melawan tim Liga Inggris yang saat ini tidak pernah terkalahkan di dalam liganya, yaitu Manchester City. Namun sebelum mulai, kami mau disclaimer dulu ya, bahwa pertandingan antara kedua tim ini berlangsung sangat lama sekali di dalam mangganya, yaitu mulai dari chapter 170 sampai dengan chapter 204, yang artinya terdapat 34 chapter dan juga 680 halaman. Jadi jangan heran ya, jika di dalam alur ceritanya nanti banyak sekali konflik yang terjadi di antara para pemainnya. Mulai dari konflik antara Isagi melawan Michael Kaiser, Isagi melawan Kunigami, Isagi melawan Yuki Miyakenyu, serta Isagi melawan para pemain lainnya lagi. Atau bisa kita sebut jika di dalam pertandingan ini, Isagi akan bertarung melawan 18 orang pemain yang ada di dalam lapangan sekaligus, kecuali Gagamaru dan juga Kurona Renze. Mengingat hanya mereka berdua sajalah pemain yang selalu mendukung Isagi Oichi, tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, sampai sini jika sudah paham, maka mari kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan intinya. Singkat cerita, setelah kedua tim sudah masuk ke dalam lapangan ini, tiba-tiba saja konflik panas yang pertama seketika langsung terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen itu, nampak Isagi Oichi yang akhirnya langsung menyambut dengan hangat kedatangan dari Mikage Reo, Seiichiro Nagi, dan juga Yoma Chigiri dengan berkata seperti ini. Haha, selamat ya, kalian bertiga pada akhirnya bisa langsung terpilih untuk bisa menjadi pemain reguler. Walaupun ini adalah pertandingan pertama kalian. Mendengar semua ucapan itu, Nagi yang sangat bersemangat setelah bertemu dengan Isagi Oichi secara langsung, akhirnya mulai berkata, Isagi, mari kita sudahi basa-basi ini, dan mari kita buktikan secara langsung di dalam lapangan, siapakah di antara kita yang jauh lebih hebat. Karena di pertandingan ini, akulah yang akan mengalahkan permainanmu. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Kunigami, Yoma Chigiri, dan juga Mikage Reo. Di mana pada panel berikutnya, Reo pun mulai berkata kepada Kunigami, Woi pahlawan, akhirnya kau bisa datang menyusul kami ke dalam arena ini. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kepada dunia seberapa hebatkah perkembangan kita selama kita tidak bertemu. Begitu pula dengan Chigiri, di mana pada panel ini, dia pun dengan tenang mulai berjalan ke arah Kunigami sambil berkata seperti ini. Kunigami, walaupun sifat dan penampilanmu saat ini sudah berubah, tapi di mataku kau masih saja sama seperti seorang Kunigami yang dulu pernah aku kenal. Oleh karena itu, tidak peduli seperti apa kau jadinya saat ini, aku akan tetap melawanmu seperti aku melawan Kunigami yang dulu. Jadi persiapkanlah dirimu, dan mari kita bertaruh sekuat tenaga di dalam lapangan. Mendengar ucapan itu dari Chigiri, Kunigami pun tanpa pikir panjang seketika langsung membalasnya. Hah, simpanlah semua omong kosongmu itu. Karena akulah orang yang akan mengalahkanmu di dalam pertandingan ini. Semua momen interaksi singkat tersebut berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, semua pemain yang ada di dalam kru kesebelasan ini pun akhirnya sudah berada pada posisinya masing-masing. Serta di saat yang bersamaan, peluit tanda dimulainya kick off babak yang pertama pun akhirnya langsung dibunyikan. Di mana pada panel ini, Kaiser pun tanpa pikir panjang langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Alexis Ness. Dan kemudian dia pun seketika langsung berlari menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan bersama dengan Benedict Grimm demi mencari posisi yang kosong dan juga tanpa penjagaan. Melihat semua hal itu terjadi di depan matanya, Nagi pun tidak bisa tinggal diam saja. Hingga di momen yang sama itu, dia pun langsung meningkatkan kecepatan berlarinya untuk segera menutup jalur dribble dari Ness supaya dia tidak bisa mengoper bola itu lagi menuju ke arah Michael Kaiser. Nah, disinilah poin menariknya. Karena mulai dari panel ini, kita pun akhirnya diperlihatkan mengenai proses jalannya perebutan bola, namun dari sudut pandang Isagi Oichi. Intinya, di momen ini Isagi sudah sadar bahwa tidak peduli seberapa hebat dirinya, dan tidak peduli sesulit apa posisi dari Alexis Ness. Namun di dalam praktiknya, Ness dan juga semua pemain inti dari tim Jerman yang lain tidak akan pernah ada yang mau untuk mengoper bola yang ada di kakinya kepada Isagi Oichi. Mengingat semua pusat permainan dari tim Jerman hanya akan terfokus untuk dapat memberikan bola kepada Michael Kaiser saja. Oleh karena itu, jika Isagi ingin mendapatkan bola dan juga memiliki kesempatan untuk bisa mencetak gol,
Maka satu-satunya hal yang harus dia lakukan saat ini adalah memfokuskan pandangannya untuk terus bisa memperhatikan gaya permainan dari Kaiser, sambil menunggu waktu yang tepat demi bisa merebut bola itu dari Kaiser. Mengingat bagi Sagiyoichi, Kaiser adalah bentuk sempurna dari dirinya. Jadi demi bisa berevolusi ke level yang lebih tinggi, maka Isagi pun harus bisa mencuri semua teknik sepak bola rasional yang dimiliki oleh Michael Kaiser. Hingga setelah beberapa saat berlalu, dan setelah Isagi berhasil melakukan semua analisa singkat tersebut, kini Shin pun kembali berpindah lagi menuju ke dalam medan tempur. Di mana pada momen ini, Ness pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Benedict Grimm. Serta di satu momen yang sama itu, dia pun kembali menyambung aliran bola tersebut dan mengopernya dengan cepat menuju ke arah Michael Kaiser lagi. Melihat dan menyadari sebuah celah di dalam permainan sepak bola tim Jerman ini, Isagi pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung bergerak dengan cepat dan juga melompat lebih dulu untuk memotong jalur umpan dari Grimm kepada Michael Kaiser. Walaupun di momen ini Isagi sangat percaya diri karena rencananya untuk bisa mencuri bola dari Kaiser telah berhasil, namun faktanya Isagi pun harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada satu momen yang sama, masih ada satu orang pemain lain dari tim lawan yang memiliki kemampuan analisa super tajam, yaitu Mikage Reo. Hingga pada panel berikutnya, Reo yang sudah mampu memprediksi semua pergerakan dari Sagiyoichi akhirnya langsung muncul tepat di hadapan Isagi. Serta Reo pun langsung merebut paksa bola itu dari kaki Isagi dengan menggunakan teknik body charge-nya sambil berkata seperti ini. Isagi, kau ini dari dulu tidak pernah berubah, dan kau ini sejak dulu masih saja bermain egois terhadap timmu sendiri. Asal kau tahu saja, bahwa keegoisanmu itulah yang malah tidak bisa membuatmu berkembang. Dan juga sifatmu itulah yang akhirnya malah membuat dirimu menjadi tertinggal jauh di belakangku. Mendengar dan melihat semua ucapan dari Mikage Reo barusan, Isagi pun tidak bisa tinggal diam saja. Sampai di momen yang sama ini, dia pun segera menabrak tubuh Reo lagi menggunakan teknik body charge-nya dengan niat untuk mengacaukan keseimbangan dari Mikage Reo dan juga membuatnya tumbang. Tapi sayangnya semua upayanya tersebut sangatlah sia-sia. Mengingat kekuatan fisik dari Mikage Reo yang saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Akibatnya Isagi pun sama sekali tidak bisa mengalahkan Mikage Reo di dalam hal adu kekuatan. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Reo yang sudah berhasil mengamankan bola itu dengan sempurna, akhirnya langsung mengeluarkan teknik gojekan berputarnya yang telah dia tiru dari Meguru Bachira untuk melewati penjagaan ketat yang saat ini sedang dilakukan oleh Sagiyoichi. Nah, mulai dari sanalah, kita pun akan diperlihatkan mengenai sebuah gaya permainan solo dari Mikage Reo yang luar biasa hebat. Setelah dirinya mendapatkan latihan khusus dari CP untuk meningkatkan kondisi fisiknya. Singkat cerita, tepat setelah berhasil melewati Sagiyoichi, maka pemain selanjutnya yang datang untuk menghentikan Reo adalah Alexis Ness. Di mana pada panel ini, Ness pun dengan penuh rasa percaya diri seketika langsung berkata, "Woi bocah samurai, kali ini kau sudah salah memilih lawan. Karena kekuatanku ini jauh lebih besar daripada Sagiyoichi. Jadi jangan harap kau bisa melewatiku dengan mudah menggunakan semua cara tiruanmu itu." Mendengar sebuah tantangan yang baru saja diucapkan oleh Alexis Ness, Reo pun dengan cepat seketika langsung meresponnya. "Hah? Apa aku tidak salah dengar? Aku rasa kali ini kaulah yang sudah salah memilih lawan. Karena faktanya kau ini bukanlah tandinganku sama sekali." Semua rentetan dialog tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada momen berikutnya, Reo pun mampu membuktikan kepada semua orang bahwa semua ucapannya barusan bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Mengingat di momen ini, Reo pun akhirnya langsung mengaktifkan mode kameleonnya serta langsung masuk ke dalam mode strikernya. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung meniru gerakan dribbling dari Toshisae untuk bisa mengalahkan Alexis Ness dan juga melewatinya. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ saja keganasan dan juga kebrutalan dari gaya permainan baru milik Mikage Reo. Karena pada panel berikutnya, dia pun seketika langsung melesat dengan menggunakan teknik dribble milik Toshisae untuk melewati semua penjagaan ketat yang dilakukan oleh para pemain dari tim Jerman. Mulai dari Ali, Menser, dan juga Kurona Renzei. Melihat semua kejadian itu di depan matanya, Isagi pun seketika menjadi sangat terkejut. Karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa gaya permainan sepak bola dari Reo yang saat ini dia lihat sudah sangat jauh berbeda. Jika biasanya Reo selalu bermain dengan tujuan untuk memberikan umpan kepada Sensei Ronage, namun saat ini tujuan dari Reo bermain
adalah untuk bisa mencetak gol dengan menggunakan caranya sendiri. Itulah yang dinamakan mode baru milik Mikage Reo, yaitu Chameleon Mode Striker. Bahkan di panel yang sama ini, Reo pun dengan penuh rasa percaya diri mulai berkata kepada semua orang bahwa dia pasti akan bisa melampaui kemampuan dari Isagi dan juga Nage, demi bisa membuktikan dirinya kepada dunia jika Mikage Reo adalah striker terhebat yang saat ini dimiliki oleh tim Blue Lock Eleven. Oleh karena itu, untuk mencapai semua hal tersebut, Reo pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung menembakkan satu tendangan langsungnya menggunakan teknik tendangan overdrive milik Toshirin menuju ke sudut kiri atas dari gawang Gagamaru. Walaupun di momen ini semua orang sudah sangat yakin jika tendangan Mikage Reo tersebut mampu menembus gawang dari tim Jerman, namun pada panel ini Gagamaru pun mampu merespon dengan cepat semua pergerakan dari Mikage Reo. Serta di saat yang bersamaan dia pun seketika langsung melompat untuk menyambut datangnya bola itu. Hingga pada akhirnya dia pun mampu menepis dengan sempurna satu buah tendangan langsung Mikage Reo sambil berkata kepadanya, "Haha, tendangan yang asli milik Toshirin jauh lebih berbahaya daripada teknik tendangan tiruanmu ini. Jadi jangan harap kau bisa menembus benteng pertahananku dengan mudah, dasar Reo tukang kopi." Wow, menarik banget ya. Siapa sangka bahwa di antara semua pemain lain yang ada di dalam lapangan ini, ternyata Mikage Reo lah orang pertama yang berhasil berevolusi ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Bahkan untuk sesaat tidak ada satupun pemain dari tim Jerman yang mampu menghentikannya ketika Reo sudah memilih untuk bisa bermain dengan serius. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari episode yang ke-61. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.